wake me, it's way too early, but I don't care. You're not faking, your hair so curly. Kissing my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up. Sebelum lanjut ke video ini, ayo diklik dulu tombol subscribe, nyalain loncengnya biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali video aku diupload. Jangan lupa ya untuk like dan komen ke video ini. Terima kasih and happy watching. Hai, selamat sore Dika. Hai, sore juga Ade. It's been long time kita nggak pernah komunikasi dan ini pertama kalinya kita live bareng untuk kita Zoom call bareng untuk ngebahas tentang gimana sih pariwisata di Aceh ya. By the way, aku mau ucapin congratulations dulu buat kamu yang udah dapat gelar sebagai Putra Wisata Indonesia Perwakilan Aceh tahun 2021. Yes, congratulations. Ya, I don't want to ask how about your feel. Pasti kamu happy banget ya, karena kan jarang banget ada kesempatan seperti ini untuk kita. Aku mau nanyain dulu nih, kok bisa kemarin kamu terpilih sebagai salah satu perwakilan Aceh untuk Putra Wisata 2021? Oke, kemarin itu sebetulnya untuk di Aceh sendiri kan memang belum ada yang megang untuk lisensinya ya. Jadi kebetulan lagi scroll di salah satu web, ada iklannya nih yang keluar gitu kan. Nah, nggak sengaja tuh keluar kontaknya, coba-coba deh nanya gitu kan. Habis itu nggak tahu kayak jiwa ininya keluar aja gitu. Nah, makanya dari situ, karena penasaran itu, udah berapa kali kan nyoba di sini, kok bisa nggak lewat gitu, apa sih yang salah gitu, apa sih sebenarnya yang masih kurang gitu kan. Itu sih yang pengen dicari tahu. Nah, pas udah itu awalnya setelah daftar itu kita kan memang disatukan semua dari beberapa orang. Sebenarnya dari Aceh juga ada beberapa sih, di gelombang pertama itu tuh ada sekitar 4 orangan. Setelah dites, wawancara sama ada tes tulisnya gitu, itu tuh ya terpilihlah menjadi salah satu finalis yang mewakili daerah. Kalau nggak salah dari Aceh memang sekitar ada 3 atau 4 orang gitu. Berarti memang nggak ramai yang mengikuti atau gimana? Kalau untuk dari Aceh sendiri sih kurang kayaknya ya. Karena memang belum ini sih ya, belum terlalu besar untuk pageantnya sendiri. Yang pertama kali 2020 diselenggarakan. Jadi ini yang kedua kalinya. 2020. Ya mungkin juga karena situasi sekarang kita lagi dalam kondisi yang nggak kondusif ya, karena COVID-19 ini. Mungkin pesertanya masih nggak terlalu banyak yang ikut. Semoga ke depan masih banyak lagi ya, generasi muda Aceh yang akan menjadi the next generation dari langkah kamunya gitu ya. Amin. Kita kan dulu satu kampus ya, aku juga masih flashback ke belakang waktu kita ikut Duta Wisata Aceh Besar tahun 2018 ya. 2018 ya. Itu guys, momennya adalah kita lagi ikut debat bahasa Inggris and udah di semifinal hari terakhir ya, final ya. Iya, dan final. Kita pagi. Coba lo cerita. Sebetulnya planning sebenarnya nggak ada ya kita ikut itu, cuman itu kan karena dia ngajakin, ya udah kita akhirnya coba. Malam sebelum kita pergi ke sana kita beresin semuanya, mulai dari kita bingung nih harus cari surat sehat dari mana malam-malam gini gitu kan. Cuman memang ya yang namanya rezeki ada aja gitu. Soalnya kita malam nggak tidur loh, karena kita latihan. Iya, apa sih harus dengan cara besoknya. Dan bayangin juga jam 7 tank kita berangkat ke tempat audisi, terus jam 12 kita balik lagi ke tempat karantina karena kita harus penutupan acara lomba debat bahasa Inggrisnya. Bayang nggak, seharian itu kita emang udah kayak artis banget ya, memang sibuk banget. Lari dari satu tempat ke tempat lain.
Ya, cuman unfortunately-nya kita belum berhasil membawa nama kampus kita ya saat itu. Ya karena ya nggak rezeki sih. Ya next aku mau nanyain tentang stigma-stigma negatif ya. Jadi kita kan daerah Aceh kan dikenal sama daerah kolonial syariat Islam. Banyak banget nih orang yang nggak tahu sebenarnya gimana keadaan sebenarnya di Aceh, terutama di objek wisatanya. Bisa nggak kamu sedikit explore ke teman-teman kita untuk membuka sedikit wawasannya? Sebetulnya ya kalau untuk objek-objek wisata sendiri tempat kita kan nggak kalah menariknya ya dibandingkan tempat-tempat lain. Mungkin orang yang banyak pikiran orang-orang salah di sini ini karena mereka takut datang ke Aceh karena yang namanya syariat Islam kali ya. Sebetulnya syariat Islam itu kan hanya berlaku untuk mereka yang beragama Islam gitu. Jadi kalau mereka nggak beragama Islam ya kalaupun mereka melakukan kesalahan itu tidak akan dihukum dengan syariat Islam itu sendiri sih. Seperti itu sebetulnya. Jadi sedikit aku ralat sebenarnya untuk peraturan syariat Islam itu sendiri berlaku untuk semuanya yang terutama masyarakat Aceh yang beragama Islam. Hanya saja untuk mereka yang beragama selain agama Islam, kalau melakukan pelanggaran, mereka diperbolehkan untuk memilih salah satu, mau diberikan sanksi sesuai syariat Islam ataupun sanksi sesuai dengan pidana. Itu setahu aku. Sebenarnya menurut kacamatamu nih, untuk tetap berpakaian aja seperti apa sih di sana? Oke, kalau untuk tata berpakaian sendiri sih masih sama dengan di daerah-daerah lain. Nah, ya kalau yang perempuan khususnya ya kalau di sini ya, kalau perempuan memang diwajibkan untuk memakai jilbab, itu memang wajib. Untuk yang muslim terutama, dan pakaiannya sedikit agak besar dan menutupi bagian pinggul ke bawah itu, dan sedangkan di bawahnya itu mereka bisa memilih antara jeans atau rok. Memang lebih disarankan untuk memakai rok atau celana yang lebih besar gitu, yang longgar gitu ya. Dan untuk yang pria sendiri sih memang lebih disarankan juga, intinya sih lebih sopan sebenarnya, semuanya untuk lebih sopan gimana ya. Dan kalau untuk yang non muslim sendiri lebih disarankan untuk menghormati, karena kita ini kan daerah-daerah yang menganut ajaran Islam ya, jadi disarankan lebih memakai pakaian yang sopan sih sebetulnya. Nggak harus, yang perempuannya nggak harus memakai kerudung, tapi setidaknya pakai baju yang lebih sopan gitu, yang longgar gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk mereka yang beragama muslim pun kita punya toleransi khusus ya. Hanya saja mereka diminta untuk menghormati dalam artian ya kalian sesuaikan aja dengan daerah kalian berada. Aku yakin nggak cuma di Aceh, tapi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian pergi selain daerah kalian, pasti kalian dituntut untuk menghormati norma-norma di daerah tersebut ya. Ya mungkin kebetulan karena Aceh syariat Islam, ya kita harus berperilaku sopan, menggunakan pakaian yang sopan. Tapi kalau kita lebih kepada menghormati sebetulnya ya. Kalau intinya ketika kita bisa menghormati sesuatu di tempat kita berada, maka pasti orang-orang di sana juga bakal lebih menghormati kita lagi gitu. Jadi bisa dibilang nggak perlu takut ya dengan isu-isu negatif tentang syariat Islam di Aceh, karena itu ya peraturan yang memang berlaku, itu kan keunikannya Aceh. Kan aku yakin juga daerah lain di Indonesia pasti punya norma-norma tersendiri. Next, aku paling sering ya dengar kata, selama aku di sini nih, aku based on experience saja. Banyak kok orang yang masih beranggapan kalau kita masih dalam masa dom. Mereka masih beranggapan kalau Aceh itu masih dalam masa konflik. Oke. Sebenarnya ini cerita lama ya. Sebetulnya ya nggak cuma di Aceh sih sebetulnya, kalau yang permasalahan kayak gitu pasti ada di mana-mana aja. Cuman memang mungkin karena Aceh sempat betul-betul expose dengan keadaan yang seperti itu gitu. Jadi untuk sekarang sih betul-betul
betul-betul aman sih kalau untuk berkunjung ke Aceh sendiri. Jadi nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Kita berani kasih jaminan, kita berani kasih garansi. Kalau datang ke Aceh, insya Allah aman-aman aja. Dan kita sangat welcome buat orang yang mau datang ke sini. Jadi sekarang nggak ada lagi istilah yang namanya kontak senjata, pembunuhan, itu udah cerita lama banget, karena kita dari tahun 2005 sudah menandatangani MOU antara Helsinki Indonesia dengan siapa ya? Kepala GAM dulu, Hasan Kiro almarhum. Iya. Pokoknya dengan anggota-anggota GAM juga. Petinggi mereka. Dan alhamdulillah sekarang Aceh sudah damai dan Aceh sudah jauh lebih berkembang daripada Aceh yang sebelumnya. Jadi buat kalian, betul sekali. Aceh dengan alasan-alasan konyol yang kalian dengar dari media. Jadi better kalian itu selidiki sendiri aja, lihat sendiri baru kalian bisa menilai sendiri. Tapi kalau kalian dengar omongan orang, ini loh, ketika kamu dengar omongan orang itu, bisa jadi yang dia jual itu cola. Yang tadinya dia beli bahan mentah, terus yang dia kasih ke orang lain jadinya cola, ya dilebih-lebihkan. Tapi ya apa sih pesan kamu nih untuk masyarakat luar yang masih sampai saat ini beranggapan negatif tentang Aceh? Untuk orang-orang yang ada di luar Aceh khususnya itu jangan pernah dengar berita yang kalian dapat itu dan kalian percayai 100% gitu. Lebih baiknya kalau seandainya kalian memang mencari sumbernya dari ya betul-betul sumber yang bisa dipercaya, karena yang namanya media itu kan pasti mereka kan nambahin bumbu-bumbu itu biar berita mereka itu bisa naik ke atas, bisa menjadi satu hal yang diperbincangkan di mana-mana gitu. Jadi ya alangkah lebih bagusnya kalau saya mendengar pendapat lain dari si media itu sendiri. Jangan terlalu percaya 100% intinya. Dan buat mereka yang mau datang ke Aceh, otomatis kita bakal welcome sekali. Dan jangan pernah takut untuk yang namanya syariat Islam, apalagi untuk yang non-Muslim, karena kita punya toleransi yang lumayan tinggi untuk kalian yang non-Muslim. Ya, dan ayo datang ke Aceh. Ya, jadi itulah ya perbincangan kita hari ini tentang gimana sih keadaan Aceh sebenarnya, situasi untuk pariwisatanya ya. Ternyata nggak seburuk yang dibayangkan sama orang-orang. Oke Dika, terima kasih ya untuk waktunya. Semoga tetap bisa membawa nama baik Aceh untuk kalian sekarang sebagai putra besar Indonesia. Oke. Congratulations. Ya, see you. See you.